Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah dia yang pikirannya hanya tertuju pada sholat dan puasa. Sedang orang munafik adalah dia yang pikirannya hanya tertuju pada makanan dan minuman, selayaknya binatang ternak, dan dia meninggalkan ibadah dan sholat. Mukmin juga dia yang sibuk bersedekah dan memohon ampunan dari Allah. Sementara orang munafik adalah dia yang sibuk menuruti keinginan dan cita-cita. Mukmin adalah dia yang berputus harapan kepada siapa saja kecuali kepada Allah. Sedang orang munafik adalah dia yang berharap kepada siapa saja kecuali kepada Allah. Mukmin itu adalah dia yang rela memberikan hartanya, tapi tidak mau memberikan atau menukar agamanya. Sementara orang munafik itu adalah dia yang rela memberikan atau menukar agamanya, tapi tidak mau memberikan hartanya. Mukmin itu adalah yang merasa aman dari setiap manusia, tapi tidak merasa aman dari azab Allah. Sementara orang munafik adalah dia yang merasa takut terhadap setiap orang, tapi tidak takut terhadap Allah. Mukmin adalah dia yang berbuat baik tapi tetap merasa sedih. Sedang orang munafik adalah dia yang berbuat keburukan, namun dia merasa bahagia dan bangga. Mukmin adalah dia yang menyukai kesendirian dan kesepian. Sedangkan orang munafik adalah dia yang menyukai perkumpulan dan keramaian. Mukmin adalah dia yang menanam atau membangun dan takut berbuat kerusakan. Sedang orang munafik adalah dia yang hanya senang mencerabut atau menumbangkan, namun berharap panen atau memetik hasilnya. Orang mukmin itu melarang karena kepentingan agama dan melakukan perbaikan, sedang orang munafik menyuruh dan melarang hanya untuk kepentingan duniawiyah dan untuk berbuat kerusakan. Bahkan dia menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan melarang perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.
Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang fasik di dalam Jahannam. Yakni yang demikian itu apabila mereka mati dalam kekafiran dan kemunafikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menyebutkan orang-orang munafik di dalam ayat tersebut karena lebih buruk dan lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan neraka sebagai tempat bagi mereka semuanya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Lafal munafik diambil dari lafal nafiqul yarbu yang mengandung pengertian liang binatang sejenis tikus, tetapi kakinya lebih panjang dari tangannya. Ekornya dan telinganya lebih panjang bila dibandingkan dengan tikus. Dijelaskan bahwa binatang yarbu memiliki dua liang. Liang yang satu disebut natiko, sedangkan liang yang kedua disebut qasi'a. Binatang itu dapat menampakkan diri dari liang yang satu dan keluar dari liang yang lain. Orang munafik biasa menampakkan dirinya seolah-olah sebagai orang muslim, tetapi sesungguhnya dia keluar dari Islam menuju kekafiran. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya perumpamaan orang-orang munafik itu seperti seekor kambing yang Anda lihat berada di antara dua kelompok kawanan kambing. Suatu saat ia menuju pada kelompok yang ini, pada saat yang lain ia pergi ke arah kelompok yang lainnya. Kambing itu tidak menetap pada salah satu kelompok dari keduanya, sebab ia adalah kambing asing dan bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Demikian pula halnya dengan orang munafik. Dia tidak menetap sepenuhnya bersama kaum muslimin, juga tidak bersama orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka memiliki 7 pintu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka Jahannam itu memiliki 7 pintu. Pintu neraka berupa besi yang penuh dengan laknat. Bagian luarnya terdiri dari tembaga dan bagian dalamnya adalah timah. Dasarnya adalah siksaan dan atasnya adalah kemurkaan. Sedangkan buminya adalah tembaga kaca, besi, dan timah. Api meliputi penghuni neraka dari segala penjuru, dari atas, bawah, sisi kanan, dan kiri mereka. Neraka itu bertingkat-tingkat, dari yang teratas dan yang terbawah. Allah menyediakan bagi orang-orang munafik di dalam tingkatan paling bawah, yang merupakan tingkatan neraka yang paling pedih siksanya. Dijelaskan dalam suatu hadis riwayat Anas bin Malik
bahwa pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Jibril, jelaskan padaku mengenai sifat dan panasnya neraka." Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan neraka, lalu menyalakan apinya selama 1000 tahun hingga berwarna merah. Kemudian ia menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat. Demi Tuhan yang mengutus Anda dengan hak sebagai Nabi, seandainya sebuah pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka tampak oleh penghuni bumi dan dicelupkan ke dalam air di bumi, tentu semua manusia yang mencicipinya akan binasa dan mati. Seandainya satu hasta dari rantai neraka, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Setiap satu hasta dari rantai itu panjangnya sejauh jarak antara ujung timur dari belahan dunia sampai pada bagian yang paling barat. Lalu seandainya satu hasta itu diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, tentu gunung-gunung itu akan hancur. Seandainya seorang laki-laki masuk neraka ke dalam neraka, lalu dikeluarkan ke bumi, tentu seluruh penghuni bumi akan mati karena sengatan kebusukan baunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku mengenai sifat-sifat pintu neraka Jahannam. Apakah pintu Jahannam itu sebagaimana pintu-pintu kami di dunia ini?" Jibril berkata, "Tidak, ya Rasulullah. Tetapi pintu Jahannam itu terdiri dari beberapa tingkat, sedangkan lebih rendah dari sebagian yang lain. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Setiap pintu yang lebih bawah satu tingkat dari atasnya derajat kepanasannya lebih dahsyat, mencapai 70 kali lipat lebih panas." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya mengenai para penghuni dari setiap pintu-pintu neraka itu. Lalu malaikat Jibril menjawabnya sebagai berikut. Pertama, orang-orang munafik berada di dalam tingkatan neraka yang paling bawah, yang bernama neraka Hawiyah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Kedua, orang-orang munafik berada di dalam tingkatan yang kedua, namanya ialah neraka Jahim. Yang ketiga, orang-orang dari golongan Sabi'in berada di dalam tingkatan yang ketiga,
namanya ialah neraka Sakor. Keempat, iblis alaihi la'nah dan para pengikutnya dari golongan kaum Majusi berada di dalam tingkatan yang keempat, namanya ialah Lazah. Kelima, orang-orang Yahudi berada di dalam tingkatan yang kelima, namanya ialah neraka Hutama. Keenam, orang-orang Nasrani berada di dalam tingkatan yang keenam, namanya ialah neraka Sa'ir. Kemudian malaikat Jibril diam tak melanjutkan mengenai penghuni neraka yang melalui pintu ketujuh. Maka Nabi SAW bertanya, "Mengapa Anda tidak mengabarkan kepadaku mengenai penghuni pintu neraka yang ketujuh?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Muhammad, janganlah Anda bertanya mengenai hal itu." Beliau berkata kepada Jibril, "Kabarkan kepadaku mengenai penghuni pintu yang ketujuh itu." Lalu Jibril berkata kepada beliau, "Yang menjadi penghuni pada tingkatan yang ketujuh itu ialah orang yang ahli melakukan dosa besar dari umatmu yang hingga mati belum bertobat." Diriwayatkan bahwa ketika diturunkan kepada Nabi SAW ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Rasulullah pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepada Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Namun tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, "Betapa besar cobaan yang menimpaku, dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Kemudian Rasulullah SAW menangis, dan Jibril pun juga ikut menangis. Rasulullah SAW lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu an datang ke rumah beliau dan mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya.
sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar radhiyallahu an datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah." Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah." Sementara Ali radhiyallahu an sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, "Wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat, dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah beliau." Fatimah lantas pergi ke rumah beliau Rasulullah. Di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud sambil menangis, lantas mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa wahai Fatimah?" "Aku sedang menyendiri, bukakan pintu untuknya." Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu wahai ayahku?" Beliau bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahu kepadaku bahwa pada neraka yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih." Orang yang arif atau ma'rifat kepada Allah pada kekuasaan dan keperkasaannya tentu menjadi sangat takut kepadanya, lalu menangis atas kecerobohan dan kelengahan dirinya sebelum menyaksikan penderitaan dan kedahsyatan kehidupan akhirat yang amat menakutkan itu. Sebelum semua tirai penutup dirobek-robek, lalu ia dihadapkan pada Yang Maha Penyiksa dan diperintahkan olehnya agar masuk neraka. Berapa banyak orang tua berteriak memanggil-manggil di dalam neraka, "Aduh, uban-uban dan ketuanku, betapa celakanya aku ini." Betapa banyak para pemuda berteriak memanggil-manggil di dalam neraka, "Aduh, masa mudaku." Betapa banyak wanita berteriak memanggil-manggil di dalam neraka, "Aduh, betapa hina dan sengsaranya aku." Pada hari itu, semua tirai penutup aib menjadi hancur. Wajah dan jasad mereka menjadi hitam pekat,
punggung-punggung mereka menjadi patah dan remuk redam. Yang tua tak lagi dimuliakan, dan yang muda tak juga disayang. Rahasia dan aib para wanita pun tak lagi ditutupi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan selamatkanlah kami dari siksanya. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik dan mulia berkat rahmat dan anugerah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengampun. Ya Allah, tutupilah aurat atau rahasia kami, dan selamatkanlah kami dari ketakutan yang amat sangat mencekam. Hindarkanlah kami dari kesalahan-kesalahan, dan janganlah Engkau mempermalukan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan juga sahabat beliau.